Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. No tafsir, no teologi, semua berdasarkan Alkitab. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wah, semangat. Saya dulu sangat senang dengan sebuah lagu, lagu rohani, dengan judul Bapa Surgawi. Kenapa? Karena dengan menyanyikan lagu itu, saya bisa mengungkapkan isi hati. Menyek-menyek. Saya bisa bermanja-manja. Kan begitu? Tetapi, pada saat saya mengenal Yesus, yang adalah satu-satunya Allah yang benar, maka terkadang saya jadi malu. Karena Bapa Surgawi itu saya cari di Alkitab tidak ada. Jadi kalau dulu itu saya menyanyi lagu Bapa Surgawi, ternyata si Bapa itu tidak ada di sorga. Bapa itu bukan pemilik sorga. Aduh, tertipu. Benar-benar saya tertipu, Tapi saya bersyukur. Saya sangat bersyukur bahwa Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Allah yang benar, menyadarkan saya sehingga saya meninggalkan Bapa Surgawi yang tidak ada itu. Saya meninggalkan semua doktrin Tritunggal yang bertentangan dengan Alkitab. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau dulu saya berdoa, wah Bapa Surgawi, kan begitu. Ternyata saya berdoa kepada yang Bapa yang nggak ada. Aduh, mari kita lihat berapa banyak Bapa yang ada di Alkitab. Saya hanya mengambil beberapa saja ya. Dan itu Bapa itu bukan Allah. Maksudnya Bapa pribadi yang ada di doktrin Tritunggal, bukan yang ada di Alkitab. Itu bukan Allah. Bapa pribadi pertama ya. Kita lihat dalam Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang di sorga. Siapa Bapa ini? Ternyata ada di Yohanes 16 ayat 25. Itu adalah kiasan Yesus Allah. Yesus manusia berkata, Bapa kami yang di surga. Nah, yang Bapa kami yang di surga itu adalah kiasan dari Yesus Allah. Maksudnya ada kiasan dari Yesus manusia itu. Karena itu adalah Bapa kiasan Yesus Allah. Setelah Yesus manusia itu mati, dia bangkit lalu kembali ke surga. Kiasannya itu tidak dibutuhkan lagi karena dia adalah Allah. Awalnya kan dia adalah Allah. Firman yang adalah Allah menjadi manusia, mati, kembali ke surga, jadi lagi lah Firman yang adalah manusia, yang adalah Allah. Amin. Lalu dalam Lukas 11 ayat 2, Bapa, dikuduskanlah namamu. Nah, siapa nama Bapa? Itu bisa dilihat dalam Yohanes 17 ayat 11 dan 12.
nama Bapa adalah Yesus. Ya, semua mengacu kepada Yesus. Yang ketiga, Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku, banyak tempat tinggal. Maksudnya rumah Bapakku adalah sorgaku. Itu maksudnya. Ya, bukan si Bapak punya rumah bergaya ini gaya itu. Jadi Bapakku dalam hal ini adalah Allah. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Maksudnya rumah Bapakku adalah sorgaku. Gitu ya. Lalu yang keempat, Wahyu 3 ayat 21. Aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Maksudnya apa? Bapakku adalah Allah. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan adalah Yesus sendiri. Ya. Sebab Wahyu 21 ayat 7, Yesus berkata, Aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Tidak dikatakan, aku akan menjadi bapaknya. Oh, ini kan ada kata anak. Ya, itu. Hubungannya antara Allah dan anak-anak Allah. Gitu loh maksudnya. Jadi jelas ya, tidak pernah ada Bapak surgawi. Ya. Nah, kalau di luar sana mengakui itu, ya, sekali lagi, silahkan. Tetapi jangan mengatasnamakan orang Kristen. Begitu. Orang Kristen berdasarkan Alkitab. Ya. Filipi 2 ayat 20 mengacu kepada apa? Pengajaran Nabi dan Rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Bukan mengacu pada ajaran si Tertullianus, John Calvin, Martin Luther, tidak. Tetapi berdasarkan para nabi dan rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, dengan Yesus Kristus sebagai dasar dari pengajaran, dengan Yesus Kristus sebagai dasar iman. Gitu. Jelas bukan? Ngapain dengar si Tertullianus? Oh, bukan Tertullianus, Theophilus. Sama. Jadi sembahlah Allah yang ada di Alkitab. Ya. Jangan menyembah Allah yang Allah-alahan yang bukan Allah. Ya. Satu-satunya penguasa sorga, satu-satunya yang duduk di tahta sorga adalah Yesus Kristus. Dia adalah Alfa Omega. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.